Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terima berkat Tuhan melalui firman-Nya yang menjadi kekuatan dalam hidup kita, melalui ibadah kita sore hari ini. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya bacakan bagi kita, marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas kita ini adalah surat Rasul Paulus pada jemaat di Galatia, di mana Galatia ini ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini, jemaat di Galatia sedang berada dalam konflik atau masalah yang mendukakan hati Rasul Paulus. Mereka terjebak kepada diskusi-diskusi yang tidak terlalu penting, di mana orang-orang Kristen dari kalangan Yahudi mengatakan tidak cukup hanya percaya kepada Yesus Kristus supaya selamat, tetapi harus mengikuti atau melakukan semua hukum Yahudi. Termasuk itu sunat, melakukan hukum Taurat, melakukan hukum-hukum yang ada dalam adat istiadat Yahudi. Seperti yang kita ketahui ada 613 hukum di dalam kehidupan orang Yahudi. Itu semua harus dilaksanakan. Jadi tidak cukup hanya percaya. Itulah diskusi yang sedang hangat dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka sibuk melihat kehidupan orang lain dan mencari-cari kesalahan orang lain. Siapa yang tidak melakukan akan dikenai hukuman. Artinya mereka harus melakukan apa yang diaturkan dalam adat istiadat Yahudi. Oleh karena itulah Rasul Paulus melihat hal ini adalah hal yang buruk, yang akan mengakibatkan perpecahan di dalam hidup berjemaat di Galatia. Itulah yang melatar belakangi Rasul Paulus untuk mengirim surat ini.
Jangan mereka sibuk untuk memikirkan aturan-aturan, hukum-hukum yang harus dilaksanakan setiap hari. Bukan itu yang menunjukkan orang Kristen yang benar. Bukan itu yang menunjukkan siapa mereka, siapa Tuhan yang mereka sembah. Tetapi yang lebih penting adalah tindakan nyata sebagai orang percaya. Tindakan nyata sebagai orang Kristen. Oleh karena itu mereka diajak untuk menunjukkan perilaku hidup yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bukan sibuk mendiskusikan siapa yang tidak melakukan hukum Yahudi. Tetapi mereka harus bertanya, merenungkan diri sendiri apa yang telah mereka lakukan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Artinya sebagai orang yang telah ditebus Yesus Kristus, yang telah menerima keselamatan atau kehidupan dari Yesus Kristus. Satu persatu diberitakan dalam nas ini sebagai tindakan nyata orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu melakukan perbuatan baik. Sebagaimana topik minggu kita pada hari ini, berbuat baik kepada semua orang. Apa wujud dari perbuatan baik itu? Kita akan melihat di ayat 1 Rasul Paulus mengatakan, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani. Kamu yang rohani. Artinya kamu yang percaya kepada Yesus Kristus harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Jadi siapapun dari antara mereka yang kedapatan bersalah atau tidak sengaja jatuh kepada pencobaan, jatuh kepada dosa atau kejahatan, orang yang percaya harus memimpin, harus membimbing orang itu kepada jalan yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kalau saya tanya sekarang diri kita masing-masing, kita cenderung melakukan apa ketika kita melihat orang bersalah di dekat kita, di sekeliling kita? Apakah kita cenderung membimbing mereka atau sebaliknya? Kita cenderung mempermalukan mereka, mengejek mereka, atau menghakimi mereka sehingga harga diri mereka turun sebab mereka malu oleh karena kesalahan mereka? Kecenderungan pada saat ini adalah ketika kita melihat seseorang bersalah, kita langsung memvonis, kita langsung mempermalukan dia. Bahkan kalau bisa kita memberitakan kesalahannya itu kepada semua orang supaya dia malu, supaya dia benar-benar terpuruk, hilang semangat, dan supaya kita dianggap orang atau dipandang orang lebih baik daripadanya. Ini yang sering kita lakukan. Ketika seorang bersalah, itu kita jadikan sebagai alat untuk meninggikan diri kita, untuk mengambil kesempatan supaya orang melihat kita baik oleh karena orang lain buruk, oleh karena orang lain melakukan kesalahan. Demikian juga kecenderungan orang-orang Kristen Yahudi ketika itu. Ketika mereka menemukan seorang yang salah, mereka menghakiminya dan mereka menjatuhkan harga dirinya, mengejek dan menegurnya secara kasar. Oleh karena itulah kita diingatkan melalui nats ini, ketika seseorang melakukan suatu pelanggaran, kamu yang percaya, kamu yang rohani, bimbing mereka ke jalan yang benar. Jangan sebaliknya mempermalukan, menghakimi, menegur dengan kasar. Bahkan Rasul Paulus berkata, bimbing mereka, pimpin mereka ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Lemah lembut, penuh kasih, penuh cinta, penuh sukacita, bukan dengan terpaksa. Itulah yang dinamakan orang benar atau orang rohani, orang yang percaya. Orang yang percaya harus membawa orang lain yang bersalah kepada jalan kebenaran. Ini mungkin sangat sulit Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus.
Karena dikatakan setiap orang, bukan hanya sahabatmu, bukan hanya anggota keluargamu, bukan hanya orang tuamu, bukan hanya anakmu, tetapi siapapun yang bersalah, bimbing mereka, pimpin mereka ke jalan yang benar. Jangankan satu gereja, antara suami istri pun, ketika si istri salah, apa yang dilakukan suami? Ketika anak salah, apa yang dilakukan oleh orang tua? Mampukah membimbingnya dengan benar, dengan lemah lembut, atau sebaliknya marah-marah dan menegurnya secara kasar? Sedangkan dalam satu keluarga, orang yang telah dipersatukan Allah melalui pernikahan antara suami dan istri masih sulit untuk hidup dengan baik, saling memperhatikan, saling menegur kalau ada yang salah, apalagi dalam satu gereja yang berbeda latar belakang, apalagi dalam hidup yang lebih luas lagi di tengah-tengah masyarakat. Artinya kita membutuhkan roh Tuhan untuk mampu untuk dapat melakukannya. Itulah makanya Rasul Paulus mengingatkan, bimbing mereka di dalam roh yang lemah lembut. Karena tanpa roh kita tidak akan mampu melakukannya. Tanpa roh kita mungkin akan terjerumus juga kepada pelanggaran. Makanya Rasul Paulus juga mengingatkan, jaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Tidak jarang orang yang mengingatkan sesamanya yang salah, tetapi malah dia sendiri juga terjebak melakukan kejahatan. Dia terjebak ikut kepada kesalahan yang dilakukan oleh yang dia tegur itu. Tetapi ketika kita memiliki roh Tuhan, roh lemah lembut, maka kita akan bisa menjaga diri kita. Bukan kita ikut kepadanya, tetapi orang yang bersalah itu akan kembali ke jalan yang benar. Dan itulah sukacita yang sebenarnya. Itulah sukacita yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus dalam setiap hidup orang percaya. Kemudian wujud kedua perbuatan baik yang bisa kita lihat dalam nas ini adalah bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolong menanggung bebanmu. Artinya ketika Rasul Paulus mengatakan bertolong-tolong menanggung bebanmu, itu sama dengan saling menolong, saling meringankan beban yang dihadapi oleh orang lain. Beban orang lain kita jadikan menjadi beban sesama. Bukan hanya menolong sebentar, kemudian terserah dia. Dia mampu, silakan. Kalau dia tidak mampu, saya mundur. Bukan seperti itu. Tetapi beban seseorang itu kita jadikan menjadi beban bersama, dalam artian di dalam jemaat, setiap jemaat harus ambil bagian untuk membantu orang lain hingga pergumulannya bisa teratasi. Akhirnya dia mencapai sukacita. Jadi bukan menolong, bertolong-tolong hanya ketika kita mampu, melihat waktu. Bukan demikian, tetapi kapanpun, apapun yang dihadapi oleh sesama kita, kita harus menolong, kita harus membantunya keluar dari bebannya, keluar dari masalah yang dia hadapi. Ketiga, kita diingatkan untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih daripada Yesus Kristus. Bukan hanya dalam perkataan atau ucapan, tetapi lebih lagi di dalam tindakan. Ayat 4 berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Sebelumnya di ayat 3, kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri.
Artinya Rasul Paulus mengingatkan, hendaklah setiap orang percaya berlomba-lomba melakukan kebaikan, bukan berlomba-lomba menganggap diri sudah baik. Bukan berlomba-lomba berkata dia sudah baik, padahal dia tidak berbuat apa-apa. Harga diri kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ditentukan oleh apa yang telah kita perbuat. Oleh karena itu ujilah dirimu, ujilah hidupmu. Apa yang telah kamu perbuat dalam hidup ini, kebaikan apa yang telah kita perbuat. Bagaimana pengaruh kita kepada orang lain. Tadi saya katakan harga kita, nilai hidup kita ditentukan oleh tindakan kita, perbuatan kita. Karena banyak orang begini, dia menganggap dia penting di dalam suatu organisasi, sementara kalau ditanya semua anggota organisasi ini, bagaimana kalau si A tidak hadir, ternyata semua berkata tidak apa-apa, tidak ada kok pengaruhnya, ada dia atau tidak sama saja. Padahal si A ini tadi menganggap dirinya kalau tidak ada saya maka organisasi itu tidak akan baik. Kita juga sering berpikir begitu. Ketika kita bersekutu dengan orang lain, kita sering menganggap kita penting, kita dibutuhkan dalam organisasi itu atau persekutuan itu. Sementara kalau orang-orang itu ditanya secara langsung, bagaimana kalau kita tidak hadir di situ? Tidak ada pengaruhnya. Karena kita tidak pernah berbuat apa-apa. Kita ada dalam satu persekutuan, tapi ternyata tidak ada yang bisa kita perbuat dalam persekutuan itu. Bahkan yang lebih miris lagi, kita menganggap diri kita dibutuhkan di situ, sementara orang berharap kita jangan ada di situ. Kalau ada kita, mereka menjadi susah. Kalau ada kita, mereka kesusahan. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Tadi Rasul Paulus berkata, tiap-tiap orang uji pekerjaannya sendiri. Jangan menyangka dirinya berarti padahal tidak. Jangan menyangka dirinya dibutuhkan oleh orang lain, padahal dia tidak pernah berbuat apa-apa. Jadi Rasul Paulus mengajak kita telah menerima kasih dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan melalui penebusannya di kayu salib yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu marilah kita berlomba-lomba berbuat baik, sehingga kita berarti juga bagi orang lain. Tuhan telah membuat hidup kita berarti. Oleh karena itu juga kita harus menunjukkan arti hidup kita bagi orang lain. Dan jangan berpikir kita tidak perlu berbuat itu, karena Yesus Kristus tidak pernah hitung-hitungan untuk menebus kita dari dosa. Seperti lagu kita tadi sebelum khotbah, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Bagaimanapun bentuk kita, bagaimanapun rupa kita, bagaimanapun sikap kita dulunya, yang adalah sebenarnya sudah mendukakan hati Tuhan, tetapi oleh karena kasih-Nya, Dia tidak pandang siapa kita, tidak pandang bentuk dan rupa kita. Dia menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa. Dia membuat kita berarti. Dia membuat kita berguna. Hidup kita yang buruk diubahnya menjadi hidup yang baik. Oleh karena itu juga kita harus rela, kita harus mau berbuat seperti itu dalam kehidupan kita, berbuat baik. Lalu apa gunanya kita berbuat baik dalam hidup kita? Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada hukum tabur tuai di dunia ini. Apa yang ditabur oleh seseorang, maka itu juga yang dituai. Oleh karena itu jangan jemu-jemu berbuat baik, katanya di ayat 9. Dan selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tentu kita pasti mengharapkan yang baik dalam hidup kita.
menuai yang baik. Sama seperti seorang petani, jika kita tanya apa yang dia harapkan untuk dituai, tentu dia mengharapkan hasil yang terbaik. Kalau dia menanam padi, tentu dia mengharapkan padinya berisi, padinya berbulir yang banyak. Atau ketika dia menanam sayur-sayuran dan buah-buahan, tentunya dia berharap sayur-sayuran ini adalah sayur yang segar, buah yang segar, buah yang terbaik, yang ketika orang begitu melihat merasa tertarik untuk membelinya. Artinya dia mengharapkan yang terbaik untuk dituai, supaya dia juga bersuka cita, jerih lelahnya terbayar ketika dia menuai hasil panennya. Dan kita juga sama seperti itu. Setiap orang pasti ingin menuai kebaikan dalam hidupnya. Tidak ada orang yang ingin menuai yang buruk. Oleh karena itu, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ketika kita semakin banyak menabur kebaikan, maka kebaikan akan menghampiri hidup kita. Tetapi ketika kita malas berbuat baik, apa yang akan kita tuai? Tidak ada yang akan kita tuai. Oleh karena itu, kiranya Tuhan menguatkan kita untuk berbuat baik. Jangan jemu-jemu, jangan lelah selagi masih ada kesempatan. Artinya setiap saat, setiap waktu. Tidak pandang siapa orangnya, kita harus berbuat baik. Jangan hanya dia karena dia sahabat kita, jangan karena dia telah berbuat baik lebih dulu kepada kita, maka kita berbuat baik kepadanya. Itu tidak ada juga artinya. Sebab Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu, apa upahmu? Orang jahat juga berbuat demikian. Tetapi kalau kita mampu berbuat baik kepada orang yang jahat sekalipun, orang yang memusuhi kita, itulah sukacita yang terbesar. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah mengajari kami melalui ibadah kami sore hari ini. Kami sungguh bersuka cita atas kasih Tuhan, perbuatan baik yang Tuhan lakukan dalam hidup kami tanpa Engkau memandang siapa kami. Tuhan tidak memandang rupa dan bentuk hak kami. Hanya oleh karena kasih Tuhan, Engkau menebus kami dari dosa dan kematian, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Tuhan, kami orang-orang yang telah menerima kebaikan dari Tuhan, Engkau panggil untuk mewujudkan kebaikan itu dalam hidup kami, dengan membimbing saudara-saudara kami yang jatuh kepada pencobaan, yang jatuh kepada pelanggaran, sehingga mereka mau berbalik kepada Tuhan, dan pada akhirnya mereka beroleh sukacita dan damai sejahtera. Engkau juga mengingatkan kami Tuhan, supaya kami berlomba-lomba, tidak jemu-jemu dan tidak lelah untuk berbuat baik dalam kehidupan kami, karena tindakan nyata adalah bukti yang nyata yang bisa kami tunjukkan kepada sesama kami, kepada sekeliling kami, bahwa kami adalah orang-orang yang percaya kepadamu, orang yang telah beroleh kemurahan daripada Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga dapat melakukan kebaikan dalam kehidupan mereka masing-masing. Begitu banyak tindakan kebaikan yang bisa kami lakukan, tetapi ketika kami tidak mau melakukannya, itu semua tidak berarti dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, sehingga dalam hati kami selalu tergerak untuk berbuat baik dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang secara khusus pada saat ini bersuka cita dalam minggu ini melalui umur yang panjang yang boleh Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka masing-masing, yang mengingat ulang tahun mereka Tuhan.
Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, memberikan sukacita dan kekuatan dalam menjalankan seluruh kehidupan mereka. Tuhan membimbing mereka, Tuhan, menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka, sebagai rasa syukur mereka atas penyertaan Tuhan dalam hidup mereka, hingga dapat berulang tahun pada hari-hari ini, minggu-minggu ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memimpin bangsa dan negara kami melalui para pemimpin kami yang bertugas di negara ini, Tuhan, sehingga mereka melakukan dan menjalankan roda pemerintahan ini dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga tercipta kerukunan kemakmuran di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi jemaat-jemaat-Mu yang menderita sakit pada saat ini, Amang Sintua ESMC lain, Amang Hasi Tumorang, Amang SR Sibarani, Inang Panjaitan Boru Nadeak, Inang RS Hombing Boru Pasaribu, Inang Sinaga Boru Siregar, Inang Sitorus Boru Tambun, Inang TS Hutauruk Boru Tobing, Inang LC Hombing Boru Simanjuntak, M Simbolon, Inang Simbolon Boru Pasaribu, Inang Manulang Boru Tambunan, Inang Tampubolon Boru Samosir, Amang D Pakpahan, Inang Pakpahan Boru Tampubolon, Amang A Manulang, Amang Sintua M Sitanggang, Inang Silaban Boru Manurung, Amang KM Panggabean, Amang DJ Situmorang, Inang Situmorang Boru Pakpahan, Inang Siregar Boru Aritonang, Inang Marbun Boru Purba, Amang P Silalahi, Inang Silalahi Boru Hutapea, Natasha Boru Silalahi, Patricia Deborah Silalahi, Inang Huta Barat Boru Siregar, Timotius Marbun, Inang Sinaga Boru Napitupulu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi sakit yang mereka alami dan memberkati seluruh obat dan proses pengobatan yang mereka ikuti, sehingga mereka dan juga seluruh jemaat Tuhan dapat bersuka cita di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu di hari yang akan datang, melalui kesembuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka masing-masing. Demikian juga Tuhan, anak kami Timothy Simbolon yang kurang lancar berkomunikasi, kiranya Tuhan memberikan berkat-Mu menjamah tubuhnya, Tuhan, sehingga dia semakin lancar berkomunikasi. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi jemaat-Mu yang dalam pergumulan, yang merindukan anak, yang belum mendapatkan pekerjaan, yang belum memperoleh teman hidup atau pasangan hidup. Tuhanlah kiranya yang memberikan yang terbaik bagi mereka masing-masing. Tunjukkan apa yang mereka butuhkan dalam hidup ini, Tuhan, sehingga sukacita mereka sempurna. Kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga Tuhan, tempat ibadah di Lembang dan Sumedang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan jemaat-Mu di sana, sehingga tempat-tempat itu menjadi alat Tuhan juga untuk memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah lingkungan mereka, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kiranya terimalah doa kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin.